Dan terjadi lagi. Ledakan rudal drone yang menghantam kota dan balasan artileri tanpa henti. Aksi saling serang Rusia-Ukraina bagian 11 memperlihatkan betapa perang ini justru makin liar, bukannya mereda. Ironisnya, di saat dunia menunggu KTT Trump-Putin yang digadang sebagai pintu damai, kedua pihak justru saling menggempur dengan kekuatan penuh. Pertanyaannya, apakah serangan ini sekadar unjuk kekuatan menjelang diplomasi atau tanda bahwa perundingan hanya ilusi belaka? Ikuti terus, karena babak ke-11 dari konflik ini bisa menjadi titik balik paling berbahaya sepanjang perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina kembali memanas, memasuki babak baru yang syarat simbolisme politik dan ketegangan militer. Menjelang KTT penting antara Presiden Donald J. Trump dan Presiden Vladimir Putin di Anchorage, Alaska, kedua belah pihak justru meningkatkan aksi saling serang. Di satu sisi, Rusia menggempur fasilitas rudal dan logistik Ukraina yang mendapat dukungan NATO. Di sisi lain, Ukraina mencoba memprovokasi dengan serangan drone terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Berikut kronologi lengkapnya. Pada 14 Agustus 2025, Dinas Keamanan Federal Rusia bersama Kementerian Pertahanan mengumumkan keberhasilan operasi penghancuran fasilitas produksi rudal jarak jauh Sapsan di Ukraina. Rudal ini, yang dikembangkan dengan dana Jerman dan dukungan teknis Barat, memiliki jangkauan 500-750 km. Cukup untuk mengancam Moskow dan kota-kota besar di Rusia bagian barat. FSB merilis peta radius serangan potensial rudal tersebut, memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah Rusia bisa terjangkau jika produksi Sapsan dibiarkan berlanjut. Karena itu, Rusia mengklaim telah menyerang 5 fasilitas utama di wilayah Dnipropetrovsk, Sumy, dan Zhytomyr. Serangan presisi menggunakan rudal balistik Iskander-M dan pesawat tempur Su-35 berhasil melumpuhkan ambisi Ukraina untuk memproduksi Sapsan dalam waktu dekat. Alih-alih menahan diri menjelang KTT Trump-Putin, Ukraina justru meningkatkan eskalasi. Sejumlah drone kamikaze diluncurkan ke wilayah Rusia dengan target infrastruktur sipil. Salah satu serangan paling disorot adalah ledakan yang mengenai sebuah gedung tinggi di Rostov. Selain itu, serangan drone juga menghantam wilayah Kursk, menewaskan seorang wanita dan melukai 6 warga sipil. Kebakaran hebat pun melanda perumahan penduduk. Tak berhenti di situ, resimen UAV ke-14 Ukraina menyerang stasiun pompa minyak Druzhba di wilayah Tambov, merusak fasilitas penting yang selama ini menjadi jalur suplai energi. Pipa minyak dihentikan operasinya tanpa batas waktu. Komandan drone Ukraina bahkan menyebut serangan ini sebagai sanksi paling efektif untuk melawan Rusia. Sebagai respon atas serangan-serangan Ukraina, Rusia pun melancarkan gelombang serangan udara dan rudal ke berbagai wilayah strategis. Di Kiev, jet tempur Su-35 menjatuhkan bom presisi yang menyasar sebuah gudang senjata di pinggiran ibu kota. Gudang tersebut diduga menjadi tempat penyimpanan suplai baru dari NATO, sehingga penghancuran dipandang sebagai upaya Rusia melemahkan pasokan langsung ke garis depan. Di Kharkov, giliran pesawat Sukhoi 25 yang melancarkan serangan udara, beberapa lokasi strategis dihantam, termasuk sebuah gudang yang berisi lebih dari 580 drone besar yang rencananya akan digunakan untuk menyerang pasukan Rusia. Ledakan besar pun terjadi, menghancurkan gudang sekaligus menghanguskan stok drone yang dianggap vital bagi operasi Ukraina. Sementara itu di Sumy, Rusia mengandalkan tembakan artileri presisi yang diarahkan langsung ke sebuah kamp militer angkatan bersenjata Ukraina. Saat itu, sejumlah prajurit tengah menurunkan muatan amunisi. Serangan yang tepat waktu membuat amunisi meledak bersama dengan personil militer yang berada di lokasi, menimbulkan kerugian besar bagi AFU. Di wilayah Odessa, Rusia menargetkan infrastruktur energi dengan meluncurkan rudal ke depot minyak milik SOCAR. Serangan ini menghasilkan kerusakan luas, tangki penyimpanan, stasiun pompa, fasilitas teknis, hingga pagar perimeter hancur oleh kobaran api.
Depo tersebut bukan pertama kali menjadi sasaran, karena pada awal Agustus, fasilitas yang sama juga telah diserang Rusia. Di medan lain, Ukraina kembali mencoba mengguncang Rusia dengan menyerang jembatan Crimea. Jembatan ini bukan hanya simbol penghubung Rusia dengan wilayah yang dianeksasinya, tetapi juga jalur logistik vital untuk pasukan di garis depan. Serangan dilakukan dengan drone laut dan rudal jarak menengah, namun sebagian besar berhasil ditangkal oleh sistem pertahanan Rusia. Meski begitu, upaya ini memperlihatkan strategi Ukraina yang lebih condong pada aksi simbolik untuk memprovokasi Moskow. Sementara itu, tentara Ukraina di front Donbas mulai mengakui posisi mereka terancam. Di dekat Pokrovsk, garis pertahanan yang menghubungkan Konstantinovka semakin rapuh, membuat pasukan Kiev panik. Sejak akhir Juli hingga pertengahan Agustus, Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur kereta api Ukraina. Jalur-jalur penting di Poltava, Kharkiv, dan Dnipropetrovsk hingga Zaporizhia menjadi target. Serangan UAV dan rudal diarahkan ke stasiun, depo lokomotif, gardu listrik, hingga rumah istirahat kru kereta. Dampaknya, jaringan transportasi Ukraina lumpuh di berbagai titik. Analis militer menyebut langkah ini sebagai strategi sistematis Rusia. Dengan menghantam jalur logistik di belakang garis depan, Ukraina kesulitan memindahkan pasukan maupun suplai amunisi ke medan tempur. Rusia tampaknya menunggu waktu yang tepat, dan kini kondisi medan sudah mendukung untuk melumpuhkan mobilitas lawan. Kronologi di atas memperlihatkan pola yang jelas. Rusia fokus pada penghancuran fasilitas produksi senjata, logistik energi, dan infrastruktur transportasi. Targetnya bukan hanya militer, tetapi juga kapasitas jangka panjang Ukraina untuk mempertahankan perang. Sebaliknya, Ukraina semakin bergantung pada serangan drone ke wilayah sipil Rusia. Namun, strategi ini beresiko tinggi. Alih-alih melemahkan Moskow, justru membuat Rusia punya legitimasi lebih kuat untuk melancarkan serangan balasan. Menjelang KTT Trump-Putin, eskalasi saling serang ini menjadi ujian besar. Apakah diplomasi bisa membuka jalan gencatan senjata, atau justru perang memasuki babak yang lebih brutal? Dengan latar belakang kronologi serangan tersebut, eskalasi konflik tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga dalam dinamika geopolitik antara NATO, Rusia, dan Amerika Serikat. Pasca serangan besar Rusia, ketegangan politik semakin terlihat ketika Amerika Serikat secara mengejutkan menghentikan bantuan senjata untuk Ukraina. Keputusan Presiden Donald Trump itu dianggap sebagai langkah mendekat kepada Rusia, terutama setelah pertemuan hangat dengan Vladimir Putin di Alaska. Washington kini lebih menekankan gencatan senjata permanen dibanding suplai alutsista, membuat Kiev kehilangan penopang utama dalam perang yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Namun berbeda dengan Amerika Serikat, Eropa justru ingin perang berlanjut. Para pemimpin Uni Eropa menegaskan dukungan penuh terhadap Ukraina dengan sederet tuntutan. Jaminan keamanan yang kuat, tanpa pembatasan jumlah pasukan, tidak ada hak veto Rusia di NATO maupun Uni Eropa, dan larangan kompromi wilayah tanpa persetujuan Kiev. Bagi Moskow, tawaran ini terdengar seperti provokasi, bahkan disebut sebagai syarat yang mustahil. Namun bagi Zelensky, inilah jaminan agar Ukraina tidak sendirian di meja perundingan. Ketegangan itu pun semakin jelas ketika muncul gagasan Coalition of the Willing, koalisi ad hoc negara-negara yang siap melanjutkan dukungan militer tanpa menunggu konsensus penuh NATO. Ironisnya, langkah ini memperlihatkan standar ganda barat. Berbicara soal tatanan dunia berbasis aturan, tetapi pada kenyataannya, aturan itu lentur sesuai kepentingan geopolitik. Sementara Rusia dikecam karena agresi, sekutu barat bebas menyuplai senjata, melanggar janji, dan tetap menekan dengan sanksi tanpa konsistensi hukum internasional. Penutup babak terbaru konflik ini menyoroti peran Volodymyr Zelensky sebagai penghambat perdamaian. Banyak analis meyakini bahwa selama Zelensky tetap berkuasa, jalan menuju kompromi akan buntu.
Anggota parlemen Ukraina sendiri, Artem Dmytruk, menegaskan bahwa Zelensky tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Maka akan terbongkar skandal korupsi, penyalahgunaan bantuan, dan manipulasi perang yang selama ini disembunyikan. Menurut pakar politik Vladislav Olenchenko, dalam kunjungannya ke Washington, Zelensky kemungkinan besar akan ditekan untuk menandatangani kesepakatan damai, mengumumkan pemilu sekaligus mundur dari panggung politik. Sebagai gantinya, ia dijanjikan jaminan keamanan pribadi, perlindungan keluarga, serta peluang hidup nyaman di luar negeri. Skenario eskalasi dan deeskalasi kini bergantung pada syarat Putin. Rusia menuntut pengakuan penuh atas kendali Donbas, jaminan Ukraina tidak bergabung ke NATO, serta pencabutan sanksi ekonomi tertentu. Jika syarat ini dipenuhi, peluang gencatan senjata permanen terbuka. Namun, jika Zelensky menolak dan terus mengandalkan dukungan Eropa, konflik berpotensi makin panas. Di tengah ketegangan ini, akun resmi Gedung Putih merilis pernyataan Trump lewat X, "Big progress on Russia, stay tuned." Sebuah sinyal bahwa kesepakatan besar bisa saja diumumkan dalam waktu dekat. Pertanyaan terbesarnya, apakah Zelensky rela menjadi tumbal demi mengakhiri perang?